Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai ya. Perkara 47. Pertengkar terus kita Pak, makanya dikasih nama permohonan sekarang. Baik. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, mulai dari pemeriksaan pendahuluan hingga pemeriksaan persidangan. Bersama saya Alvin sebagai host dan Saya Glenn sebagai pemateri 1. Saya Jason sebagai pemateri 2. Saya Bayu sebagai pemateri 3. Oke baik, langsung saja kita mulai dari tahap awal, yaitu pemeriksaan pendahuluan. Saya silakan Glenn sebagai pemateri 1. Baik, terima kasih host. Saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan merupakan tahap awal dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Pada tahap ini, hakim akan menilai apakah permohonan yang diajukan sudah memenuhi syarat atau belum. Tujuan utama dari pemeriksaan pendahuluan adalah untuk memastikan bahwa permohonan memiliki dasar hukum yang jelas. Tujuan utama dari pemeriksaan pendahuluan adalah untuk memastikan bahwa permohonan memiliki dasar hukum yang jelas, serta pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan pemeriksaan oleh panel hakim. Hasil dari pemeriksaan tersebut kemudian dilaporkan dalam sidang pleno. Sidang pleno inilah yang akan menentukan apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikut atau tidak. Jadi, bisa dikatakan bahwa tahap ini sangat penting karena menjadi gerbang awal dalam persidangan. Itu saja, saya kembalikan ke host. Oke, terima kasih Glenn atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pemeriksaan persidangan. Saya mempersilakan Kakak Jason sebagai materi kedua. Oke, baik. Terima kasih host. Saya akan menjelaskan tentang tahap pemeriksaan. Dalam tahap pemeriksaan sendiri, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah kehadiran kuasa hukum. Pemohon dalam perkara di Mahkamah Konstitusi dapat diwakili oleh kuasa hukum asalkan memiliki surat kuasa yang sah. Hal ini bertujuan agar proses persidangan berjalan secara profesional. Kemudian mengenai jalannya persidangan, biasanya dimulai dengan pembacaan permohonan oleh pemohon. Setelah itu dilanjutkan kepada pihak terkait seperti pemerintah atau DPR akan memberikan jawaban. Selanjutnya akan masuk pada tahap pembuktian, di mana para pihak dapat menghadirkan saksi maupun ahli, dan terakhir masing-masing pihak menyampaikan kesimpulan sebelum hakim mengambil keputusan. Proses ini menunjukkan bahwa persidangan di Mahkamah Konstitusi dilakukan secara terbuka dan transparan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada host. Oke, baik, terima kasih dari Kakak Jason. Selanjutnya terkait pihak-pihak yang terkait dalam persidangan, saya mempersilakan Kakak Bayu untuk menjelaskan. Baik, terima kasih host. Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi terdapat juga pihak terkait yang dapat ikut serta dalam proses. Pihak terkait adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkara yang sedang diperiksa. Mereka dapat memberikan keterangan bukti maupun pandangan yang relevan dengan perkara tersebut. Kehadiran pihak terkait ini sangat penting karena dapat memberikan sudut pandang tambahan bagi hakim dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, yang dihasilkan diharapkan lebih objektif dan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada. Saya kembalikan ke host. Oke, terima kasih Kakak Bayu. Terakhir kita akan membahas istilah yang cukup penting dalam hukum, yaitu prejudisial dan gesil. Oke. Nah, prejudisial gesil merupakan sengketa awal yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke pokok perkara. Nah, biasanya sengketa ini berkaitan dengan kewenangan atau keabsahan suatu aspek hukum yang menjadi dasar perkara. Jika prejudisial gesil belum diselesaikan, maka proses pemeriksaan pokok perkara bisa menjadi tidak tepat atau bahkan tidak sah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan secara benar dan sesuai hukum. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa proses di Mahkamah Konstitusi tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada prosedur yang harus ditempuh dengan benar. Oke, baik, terima kasih kepada seluruh narasumber atas penjelasannya. Dari pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa proses persidangan di Mahkamah Konstitusi terdiri dari beberapa tahapan penting, mulai dari persidangan pendahuluan hingga pemeriksaan persidangan.
Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin melempar satu pertanyaan untuk kita semua. Apakah proses persidangan di Mahkamah Konstitusi saat ini, apakah sudah benar-benar mencerminkan keadilan bagi semua pihak? Mungkin itu bisa menjadi bahan refleksi kita bersama. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya.